Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah riset operasi. Kita masih membahas tentang dual simplex tapi untuk perubahan RHS. Jadi dual simplex untuk menentukan solusi optimal baru setelah adanya perubahan RHS dari LP. Nah, ini masih menggunakan prinsip analisis sensitivitas. Jadi perubahan RHS dari LP ini akan mempengaruhi RHS pada tabel optimal dan pada Z pada tabel optimal. Jadi tentukan dulu perubahan-perubahan tersebut, kemudian dual simplex diterapkan jika dihadapi tabel yang suboptimal. Nah, suboptimal ini ditunjukkan oleh salah satu RHS-nya itu ada yang negatif. Nah, ini pada kasus Dakota, persediaan finishing hour-nya itu awalnya adalah 20. Nah, misalkan berubah menjadi 20 plus delta. Nah, misalkan finishing hour ini bertambah menjadi 30 jam, atau berarti deltanya adalah 10. Maka RHS pada tabel terakhir ini diperoleh berdasarkan hubungan B inverse kali B ya. Nah, untuk B-nya itu diganti menjadi 20 plus delta. Ini diperoleh nilai ini ya, 24 plus 2 delta, 8 plus 2 delta, dan 2 minus setengah delta. Dengan deltanya 10 ya, maka hasil akhirnya adalah ini 44, 28, dan minus 3. Nah, minus 3 ini yang menyebabkan tabel optimal itu sudah tidak optimal lagi. Jadi minus 3 ini merupakan indikasi kasusnya adalah suboptimal. Kemudian Z optimal pada tabel terakhir diperoleh berdasarkan hubungan CBV B inverse kali B. Nah, ini didapatkan menjadi 380. Sehingga tabel yang optimal itu RHS-nya berubah. RHS-nya berubah pada baik mulai dari baris 0, baris 1, baris 2, dan baris 3 ini berubah. Nah, ini kita lihat nilai RHS-nya negatif, sehingga ini menyebabkan tabel menjadi suboptimal. Nah, ini kemudian kita gunakan dual simplex. Jadi kita pilih baris yang atau basic variabel yang paling negatif. Kemudian pilih kolom pivot, yaitu pemenang rasio tes dari setiap peubah dengan koefisien negatif pada baris pivot ini. Nah, pada baris pivot ini ternyata yang negatif hanya 1, sehingga kita tidak memerlukan rasio tes. Langsung kita pilih ini sebagai kolom pivot. Kemudian lakukan arrow untuk menggantikan X1. Jadi S2 akan menggantikan X1. Kita lakukan arrow supaya ini menjadi basic variabel, maka harus diubah ini menjadi 1 dan yang baris lainnya ini 0. Nah, dari sini kita lihat lagi apakah basic variabelnya ini sudah positif. Semua ternyata iya, berarti ini adalah tabel yang optimal. Jadi dengan tambahan finishing hour ini dianggap lebih menguntungkan kalau memproduksi kursi saja sebanyak 16 ini, tanpa memproduksi yang lain. Nah, dari sini akan tersisa kayu sebanyak 32 dan sisa finishing hour-nya sebanyak 6.
Nah, dual simplex ini juga bisa digunakan untuk menyelesaikan normal minimum problem. Misalkan diberikan LP berikut, ini kasus minimisasi dengan bentuk normalnya adalah ini ya. Jadi karena lebih dari, kita kurangi dengan E1 sama dengan 4 dikurangi E2 sama dengan 6. Kemudian, nah fungsi objektifnya ini dimodifikasi menjadi fungsi maksimum. Ya, menjadi minus Z sama maksimum minus Z sama dengan minus X1 minus 2X2. Oke, kemudian kita masukkan ke tabel. Kemudian jangan lupa yang ini fungsi tujuannya dibawa ke kiri semua. Jadi ini positif ya. Oke, kemudian kita buat dalam bentuk kanonik. Jadi supaya E1 dan E2 ini menjadi basic variabel, ini kita kalikan dengan min 1 untuk yang baris 1 dan baris 2 juga kita kalikan min 1. Nah, dari sini bisa kita lihat basic variabelnya adalah E1 dan E2. E1-nya sebesar min 4 dan E2-nya sebesar min 6. Nah, ini kita lihat jadi kita nggak bergerak dari baris 0 tapi bergerak dari RHS. Apakah RHS-nya sudah lebih dari 0 semua? Belum. Sehingga kita cari basic variabel yang paling negatif, yaitu baris kedua. Kemudian pilih kolom pivot. Kolom pivotnya adalah pemenang rasio tes dari setiap peubah dengan koefisien negatif. Nah, ini yang koefisiennya negatif adalah X1 dan X2. Nah, ini kita lakukan rasio, yaitu koefisien pada baris 0 dibagi dengan koefisien pada baris pivot. Untuk X1-nya adalah setengah, untuk X2-nya adalah minus 2. Sehingga kita pilih, jadi ini minusnya diabaikan ya, jadi yang dipilih adalah X1 yang lebih kecil rasionya. Nah, kemudian kita lakukan arrow supaya X1 itu menjadi basic, sehingga ini diperoleh di sini harus nilainya 1, kemudian yang ininya 0. Jadi yang bernilai 1 itu yang ini ya, ketemunya baris pivot dan kolom pivot. Kemudian kita cek lagi apakah RHS setiap kendala sudah lebih dari 0, belum, maka kita lanjutkan. Kita pilih baris yang paling negatif. Basic variabel yang paling negatif yaitu pada baris 1. Kemudian dilakukan rasio tes. Di sini ada dua variabel yang koefisiennya negatif, yaitu X3 dan E2. Jadi setengah dibagi 1/2 dan setengah dibagi setengah. Jadi yang paling kecil adalah yang X3. Kemudian lakukan arrow. Hasilnya seperti ini. Jadi dari sini apakah RHS setiap kendala sudah lebih dari 0 semua? Sudah ya. Berarti solusinya sudah optimal. Diperoleh X1-nya adalah 3,33, kemudian X2 0, X3 0,667, E1 E2-nya 0, kemudian Z-nya adalah, karena ini min Z ya, min Z-nya minus, maka Z-nya adalah 3,333.